Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam Ibu Andai, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik kalau kabar mah Pak. Cuma ini rada lagi galau sedikit Pak. Galau ya? Ya. Ya wajarlah manusiawi Bu, fluktuatif itu. Ya nggak tahu Kira-kira nih. kenapa Bu? Apa yang bisa kita komunikasikan hari ini Bu? Nggak tahu juga nih, kayaknya dipengaruhi akhir bulan juga kayaknya Pak Ben nih. Duh. Iya siap, oke. Tapi kalau saya lihat Pak Ben mungkin nggak ngaruh ya, soalnya kalau YouTuber kan banyak tuh masukannya. Ya Alhamdulillah. Berkaitan sama itu Pak Ben, saya kan sering ya lihat-lihat YouTube-nya Pak Benny. Iya. Oh bagus-bagus videonya gitu. Ada video pembelajaran, ada video yang tugas-tugas juga saya perhatikan menarik sekali tuh. Oke. Cuma kadang saya tuh pernah ya ada celetukan dari anak-anak, Bu katanya gimana kalau sekali-sekali kita pakai IT ngajarnya gitu. Nah, saya tuh mencoba Pak Ben, jadi terinspirasi sekali dari tayangan-tayangan YouTube Pak Ben. Jadi saya praktekkan atau implementasikan di kelas saya, mencoba ya. Cuma mungkin karena saya pemula, jadi yang saya rasakan itu kayaknya kurang variatif tuh punya saya. Ya oke. Makanya saya calling Pak Ben ini pengen share lah, tanya-tanya gimana sih caranya pengen punya video itu yang lebih menarik gitu loh. Oke. Jadi kali ini Ibu sharing tentang video pembelajaran ya Bu ya? Iya Pak. Oke, video pembelajaran. Bagaimana kalau kita sepakati dulu dari awal rencana kita hari ini, pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kali ini? Oh iya ya. Kayaknya saya tuh pengen ini Pak, gimana caranya bikin video pembelajaran yang lebih variatif, lebih menarik gitu, buat anak-anak terutama. Karena mungkin selera saya sama anak-anak beda kali ya Pak ya. Oh gitu, oke. Terus? Kayaknya seru aja gitu kalau nonton punya orang, punya videonya bagus-bagus, tapi kalau punya saya rasanya asik gitu-gitu aja gitu. Padahal yang saya lihat setiap Ibu ngupload, setiap Ibu publish itu bagus banget loh Bu, hasil karya Ibu. Masa sih? Ya bagus banget. Tapi sepertinya Ibu kurang puas ya dengan apa yang Ibu kerjakan. Itu masalahnya. Karena gini Pak Ben, pernah waktu itu saya ya ada sedikit sharing sama temen juga, katanya cobalah sekali-sekali bikin videonya yang lebih rame gitu, lebih meriah buat anak-anak katanya. Tapi saya bilang, selera saya kayak gini gitu, saya nggak terlalu wah-wah gitu, nggak terlalu bisa kata saya gitu. Mungkin juga itu Pak Ben, saya belum terlalu ngulik gitu ya fitur-fitur yang lain. Mungkin ada. Jadi menurut orang lain, menurut teman sejawat atau teman sejawat ya Bu ya? Iya. Video pembelajaran Ibu sepertinya kurang menarik gitu ya, kurang rame, kurang sesuai dengan keinginan anak begitu ya? Kayaknya gitu. Oke. Jadi tujuan kali ini bagaimana Ibu bisa membuat video yang lebih menarik, yang kayak punya Pak Benny gitu. Seperti keinginan anak-anak begitu ya? Betul. Oke. Baik Bu, kalau misalkan Ibu membuat video pembelajaran itu, biasanya Ibu menggunakan apa ya? Aplikasinya Pak? Ya, aplikasinya Bu. Saya biasanya pakai Canva Pak. Kalau videonya pendek, saya pakainya Canva. Kalau agak panjangan dikit, saya pakainya Filmora. Oke. Itu
Udah bagus loh Bu, udah bagus pakai apa? Pakai Canva, pakai Filmora. Kemudian Ibu bisa belajar bisa membuat pembelajaran Filmora itu otodidak Bu? Apa bagaimana Bu? Kebetulan itu otodidak, Pak. Belajar sendiri, ngulik-ngulik dari Google gitu. Awalnya dikasih tahu teman. Oke. Waktu itu ada tugas, waktu itu saya tuh bingung, durasinya panjang. Nah, Ya. pakai Canva nggak berhasil waktu itu. Kata teman, cobain pakai Filmora. Akhirnya saya download. Kemudian saya coba-coba, ya belajarnya dari Google juga sih gitu. Belum terlalu berpengalaman juga. Ya. Kalau misalkan sekarang Ibu sudah menguasai ya, kita anggap sudah menguasai Filmora, sudah menguasai Canva. Seandainya kita skalakan posisi Ibu dalam menguasai Filmora sama Canva itu di posisi berapa, Bu? Kayaknya karena saya masih pemula, Pak, belum sehebat Pak Benny. Ada di posisi 6 kayaknya. Oke, posisi 6 ya. Iya. Itu motivasinya sudah ada, Bu. Motivasi Ibu mengenal Canva, mengenal Filmora, kemudian posisi 6 itu sudah bagus loh, Bu. Di saat orang belajar otodidak ya. Ya. Jadi ya gini, maksudnya disebut nggak bisa sih nggak terlalu ya, karena untuk beberapa fitur udah bisa gitu, kayak ngupload video, kayak bikin template gitu, kayak masukin musik itu bisa. Tapi untuk seperti Pak Ben jadi seorang YouTuber gitu, terus bikin videonya yang menarik, ada efek-efek apa gitu, itu saya belum terlalu ini, belum terlalu mahir gitu. Itu berapa lama ya Bu ya Ibu belajar Canva Filmora? Kayaknya kalau belajar sih dulu pernah ikut ya, cuma nggak dipakai gitu. Jadi pernah bisa diajarin teman, nggak dipakai. Nah akhirnya kan terlewat gitu ya, diem aja didiemin. Nah berhubung sekarang ikut CGP, terus anak-anak juga sepertinya agak antusias gitu kalau saya pakai IT ngajar. Jadi keinget lagi, kegali lagi, cuma ya masih dasar-dasar aja gitu. Iya, oke. Memang pembelajarannya udah lama ya Bu ya. Terus sekarang teringat kembali ke masa lalu. Kita ngobrol ringan aja ya Bu ya. Karena ada tuntutan juga mungkin. Iya, tuntutan kita ya, betul Bu. Sepertinya ya potensi sudah ada. Apakah ada gangguan Bu? Gangguan ketika Ibu mempelajari Canva, mempelajari Filmora, terus tidak continue gitu kan? Oh, kalau gangguan sih sebenarnya nggak ada ya Pak. Gangguan serius gitu nggak ada. Cuma mungkin masuknya saya di ini aja, di kebutuhan mungkin ya, atau selera mungkin. Karena ya kalau saya misalnya justru karena saya tertarik melihat punya Pak Ben gitu, jadi saya lebih termotivasi sebenarnya gitu. Kalau kemarin kan istilahnya zona nyaman aja gitu ya. Kalau bikin tugas hanya sampai di situ. Pas ketika ngelihat punya Pak Beni, punya siapa, oh ternyata bisa lebih bagus seperti itu gitu. Nah itu saya jadi tertarik di situ. Oke. Udah mulai kabita istilahnya Pak. Oke ya. Mulai kabita dengan tampilan menu dengan tampilan dengan template-template yang disediakan gitu ya. Dengan efek-efek yang wah gitu kan ya. Oke. Memang menggunakan Filmora sama Canva emang menarik ya Bu ya, lebih asik, bahkan kita bisa lupa waktu gitu, saking asiknya ya. Oke, Bu, tadi saya dengar Ibu sangat termotivasi buat
mempelajari lebih dalam mempelajari Canva dan Filmora. Kemudian ada permintaan juga dari rekan sejawat, dari anak-anak. Ibu lebih rame lah, ibu lebih meriah dalam pembuatan media pembelajaran gitu ya. Itu Ya. jadi satu tuntutan, jadi motivasi buat kita. Kemudian sebetulnya yang tadi ibu ungkapkan tidak ada lah hambatan ya, hambatan atau gangguan untuk ibu lebih mempelajari hal itu. Nah, untuk berikutnya Bu, di antara dua aplikasi tersebut, kira-kira aplikasi mana yang lebih ibu merasa enjoy begitu Bu? Yang saya pakai ya, kayaknya saya lebih sering ini, karena bisa duluan mungkin di Canva saya, jadi lebih sering pakainya Canva. Gitu. Kalau untuk video-video pendek ya, kalau untuk template gitu, saya lebih senang menggunakan Canva. Lebih apa ya? Lebih simpel kalau menurut saya. Oke. Jadi ibu lebih tertarik dengan Canva, tapi bukan berarti ibu meninggalkan Filmora kan? Enggak sama sekali. Filmora ada lebihnya juga. Musiknya kan lebih ini ya, suka ada musik-musik yang natural gitu. Kita bisa download, udah tersedia gitu kan? Iya. Download aja gitu. Berbeda sama Canva ya Bu ya. Oke, jadi skala prioritas kali ini mungkin ibu lebih mempelajari Canva. Betul. Tapi bisa belajar juga Filmora sewaktu-waktu ya Bu ya. Betul. Untuk berikutnya Bu, sekiranya ibu mempelajari Canva lebih dalam, bagaimana, ataukah ada ide ataukah ada solusi dari ibu untuk mempelajari hal tersebut Bu? Canva ya, kayaknya kalau untuk meningkatkan kompetensi saya mungkin bisa ke teman kali ya, nanya ya. Oke. Atau saya bisa ikut pelatihan kali ya Pak ya? Ada pelatihan gitu ya? Oke, ada Bu. Oke, meminta bantuan ya, berkonsultasi dengan rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah ibu, kemudian ikut pelatihan itu ide bagus, motivasi yang bagus. Sepertinya ibu sangat serius ini mempelajari Canva nih. Apakah ibu mau jadi YouTuber juga Bu? Nah itu, betul itu motivasi. Oke, bagus. Untuk berikutnya Bu, kalau misalkan ibu mempelajari Canva dengan meminta bantuan, saran dengan rekan kerja, itu bagus Bu. Ada di lingkungan sekolah mungkin Bu? Ada guru TIK sebenarnya, cuma ya agak sibuk gitu. Tapi mungkin bisa dimintai tolong ya. Oke. Kalau misalkan kata ibu tadi ada guru TIK di sekolah, kemudian bisa dimintai tolong, kemungkinan strategi apa yang akan ibu lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan guru TIK tersebut Bu? Sebenarnya agak bingung juga sih ini ya, cuma mungkin saya akan nyolong-nyolong waktu kali ya. Dia juga kan sibuk ya, jadi dia itu biasanya ngajarnya full juga sama-sama kayak saya. Paling dia punya waktunya di akhir ketika nungguin Sadaspor kali ya. Oh iya. Dia punya waktu luang kayaknya tuh. Kan Sadaspor kita sampai 14.30. Kita ngajarnya sampai 14, jadi ada waktu 30 menit tuh kayaknya. Kayaknya saya menyolong-nyolong waktu di situ deh, nanti buat nanya-nanya. Oke. Jadi seandainya ibu minta bantuan dengan rekan sejawat, itu strategi ibu nyolong waktu setelah pembelajaran berakhir. Itu yang ibu sampaikan, ada waktu 30 menit bisa dimanfaatkan ya Bu ya? Kayaknya bisa ya. Mencari ilmu baru, bagus Bu itu. Jadi ibu tidak meninggalkan kewajiban ibu, rekan kerja ibu pun sama.
Mm-mm. Sehingga waktu luang menunggu Sadaspor itu 30 menit bisa kita manfaatkan ya Bu ya. Oke. Betul, betul. Iya. Terus ini Bu, mengikuti pelatihan. Maksudnya mengikuti pelatihan seperti apa Bu ya? Kayaknya kan suka ada ya yang webinar apa gitu. Oke. Manfaat Canva untuk pembelajaran. Kalau zaman dulu itu ada, tapi saya sering lewat. Takutnya bayar gitu, tapi mungkin ada yang gratis ya. Oke, oke. Itu biasanya informasinya dari mana Bu, webinar Bu? Biasanya dari grup WA kalau nggak salah. Grup WA, oke. Mm-mm. Jadi sepertinya literasi Ibu pun sangat menonjol ya. Ibu sampai tahu pelatihan webinar di WA biasanya kan kalau ada yang deskripsinya terlalu panjang lewat-lewat begitu ya. Ya lumayan lah. Kalau ada yang sedikit menarik saya baca. Kalau enggak ya skip aja. Oke, oke Bu. Yang pertama pelatihan Yang pertama Ibu berkomunikasi dengan rekan sejawat itu sudah pasti ada. Kemudian pelatihan, ide bagus itu, motivasi dari diri sendiri. Kalau kita mau ya kita daftar, terkait free ataupun bayarnya itu urusan belakang ya Bu ya. Nah, Oke. Kekuatannya sudah ada Bu, kekuatan dari diri Ibu tadi basicnya sudah ada, kemudian skala prioritas sudah ada, eh, rencana Ibu pun sudah ada ketika harus berkomunikasi dengan teman sejawat, pelatihan, mengikuti pelatihan secara webinar. Nah sekarang Bu, saya lihat sepertinya Ibu sangat-sangat termotivasi untuk pembelajaran IT seperti ini. Kalau misalkan ini bisa dilakukan, contohlah salah satunya ketika Ibu harus berkomunikasi dengan rekan sejawat. Kapan nih Ibu bisa berkomunikasi atau belajar dari rekan sejawat? kayaknya hari Kamis bisa deh. Atau di minggu ini bisa hari Sabtu dia itu ada jadwal. Saya juga ada jadwal. Kayaknya hari Sabtu ini bisa. Hari Sabtu ya Bu ya. Hari Sabtu dengan rentang waktu 30 menit. Menurut Ibu kira-kira cukup nggak ya? Mungkin kalau cuma nanya-nanya aja ya, nggak sama praktek kali ya. Paling sebentar saya lihat jadwal dulu. Saya jadwalnya Jumat P5, Sabtu kan saya P5. Oke. Jadi saya bisa lebih lebih lama gitu ya. Misalnya saya nanya dulu ke beliau gitu. Terus beliau kasih ini bisa sampai 2 jam bisa. Wis. Soalnya kan beliau ngajarnya kelas 8. Bisa saya tanya dulu mungkin, terus beliau ngasih arahan, terus saya praktek sendiri juga bisa mungkin kayaknya. Karena saya P5 cuma sampai jam 12. Masih ada waktu. Untuk 2 jam. 2 jam kayaknya. Yang lumayan bermanfaat Bu lah untuk mempelajari itu ya. Betul sekali. Kemudian kalau misalkan Sabtu dengan rentang waktu 2 jam tadi, sisa waktu menunggu Sadaspor, boleh dong hari Minggu kita Vicon seperti ini lagi? Bisa. Nah, untuk hari Sabtu Bu, tadi Ibu katanya rentang 6 ya, nilai rentang 6 pada posisi sekarang. Kalau Sabtu itu kan tenaga ahli ya, bisa nyampe poin berapa tuh Bu skalanya? Kayaknya kalau sayanya serius sepertinya bisa sampai 8 tuh. Oke. Soalnya gini, saya kalau udah diarahin gini caranya gini misalnya. Saya ngulik sendiri ke sananya. Insya Allah bisa gitu. Oke. Untuk hari Minggu kita ketemuan lagi seperti ini, kita lihat progresnya. Nah, yang saya tanyakan sekarang Bu, dari awal
dari mukodimah sampai kalimat terakhir barusan, apa yang Ibu dapatkan pada kesempatan ini, Bu? Saya rasa tadinya awalnya saya sempat bingung ya, sempat bingung, tapi sekarang sepertinya saya sudah ada pencerahan nih. Saya udah paham apa yang mau saya lakuin gitu. Saya udah ada sedikit kebayang mau konsep saya seperti ini gitu. Berarti bermanfaat dong pertemuan kita kali ini? Iya dong pastinya. Oke Bu, ada yang masih bisa ditanyakan Bu? Kayaknya untuk hari ini cukup ya. Oke. Saya makasih banget loh. Oke, siap. Yang mau dengerin curhatnya. Oke. Siap, saling mengisi, saling memberikan pemahamannya, memberikan wawasan. Oke, makasih ya Pak Ben ya. Ya, sama-sama ya. Oke, kita tunggu progres berikutnya ya. Oke.